Baik, kita ke penanya ketiga. Untuk yang sudah raise hand, silahkan Mbak Ati untuk bisa memaparkan pertanyaannya. Terima kasih Mbak Leli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ustazah, mungkin pertanyaan saya ini juga menyangkut akidah ya. Sering sekali begini Ustazah, kita itu beribadah sering mengaitkan dengan profit, margin tentang keduniaan gitu ya. Contoh misalnya kita sholat duha karena kita mungkin kepingin sesuatu sehingga kita langgengkan, sholat tahajud karena kita ingin sesuatu gitu, harapan yang besar. Pertanyaan saya begini, apakah Allah memberikan kita kebahagiaan dunia itu berdasarkan ibadah kita? Karena yang saya tahu itu kan kita beribadah benar-benar hanya untuk mencari ridha Allah, karena amal kita itu kalau misalnya kita anggap banyak ibadah toh juga tidak mampu membeli sorga dan sebagainya. Apakah ibadah orang yang seperti ini bisa dibenarkan secara syariat atau seperti apa? Sekiranya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Masya Allah, ini bisa menjadi perwakilan pertanyaan teman-teman ya. Masya Allah, karena banyak saat ini yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di zaman sekarang itu, mereka melakukan ibadah hanya untuk mengejar kepingan-kepingan dunia. Kita tahu misalnya ada orang sholat duha misalnya dengan tujuan biar dagangannya laris misalnya, atau ada orang bersolawat misalnya ya, biar dapat tanah di sebuah tempat misalnya, subhanallah. Dan ini tidak dibenarkan di dalam agama kita ya, Masya Allah. Karena teman-teman, yang namanya ibadah itu sendiri, kita diberikan hidayah oleh Allah untuk sholat duha, itu sudah rizki yang tak terhingga, tidak bisa disamakan dengan kepingan-kepingan dunia. Dan ketahuilah, dunia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak lebih dari bangkai yang sudah mati. Orang-orang sudah tidak mau lagi untuk melihatnya. Itu ibarat dunia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat untuk diri saya dan teman-teman semua, yuk ketika kita beribadah kepada Allah, luruskan niat kita beribadah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dia sudah beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka bonusnya Allah akan berikan ia kehidupan yang menenangkan. Akan Allah berikan kepadanya rizki yang tak terduga. Subhanallah. Allah akan luaskan rizkinya. Allah akan mudahkan setiap kesulitannya. Allah akan ijabah doa-doanya. Allah akan berikan kepadanya, subhanallah, kesempatan untuk berbuat baik ya. Terus berbuat baik. Jadi yang namanya ibadah itu akan memanggil ibadah yang lainnya. Kalau kita berbuat kebaikan dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari ridha Allah, maka akan memanggil ibadah yang lainnya. Coba deh ibu-ibu. Misalnya di awal pagi itu ibu-ibu beribadah sholat subuh hanya untuk mencari ridha Allah. Setelah itu ibu-ibu disambung dengan ibadah zikir setelah salat. Kemudian disambung lagi dengan zikir pagi. Disambung lagi dengan baca Al-Quran. Itulah ibadah yang kita harapkan hanya untuk mencari ridha Allah. Akan bersambung ke ibadah lainnya. Ya subhanallah. Dan ketika kita di dunia ini, tujuan utama kita dari beribadah adalah mengejar dunia saja ya teman-teman, maka Allah akan kasih. Allah itu adil. Allah Azza wa Jalla akan berikan dunia kepada siapapun yang mengharapkannya. Tapi nanti dia di akhirat tidak dapat apa-apa. Dan orang-orang yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengejar akhirat sebagai tujuan utamanya, keridhaan Allah sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Ya, Allah akan berikan kedua-duanya. Jadi rugi banget bagi siapapun ya dari hamba Allah yang tujuan utamanya itu adalah dunia dan dunia dan dunia. Ya, karena memang yang Allah perintahkan kita adalah mengejar akhirat, mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya teman-teman, Masya Allah, ini ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, dan ini adalah sebagai renungan untuk kita semuanya. Kata Rasulullah SAW, ya, barang siapa menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan ceraikan urusannya. Ya, Allah akan jadikan kefakiran itu selalu menghantuinya. Dan rezeki duniawi tak akan datang kepadanya kecuali hanya sesuatu yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan ringankan urusannya. Allah akan isi hatinya dengan kecukupan dan rezeki dunia mendatanginya padahal ia tidak minta. Ya subhanallah.
Ini yang harus kita lakukan, ya subhanallah. Jadi kita luruskan niat. Salat kita hanya untuk mencari ridha Allah. Salat duha kita mencari ridha Allah. Salat malam kita mencari ridha Allah. Bahkan subhanallah ya teman-teman, saya tuh pernah mendengar seseorang berkata kepada saya, katanya, saya kalau malam itu baca surat ini, ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar Allah kasih rizki seperti air mengalir gitu ya. Biar besok tuh dagangannya laris. Ya Rabb, ayat-ayatnya Allah tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang hina ini. Dengan dunia yang kecil ini. Ya, ayat-ayat Allah begitu mulia. Dan ayat-ayat Allah tidak bisa diperjualbelikan. Ya subhanallah. Bukankah yang kita inginkan adalah kebaikan yang akan kita dapatkan di akhirat nanti. Barang siapa yang dia mengenal Allah Azza wa Jal, barang siapa yang dia mengejar Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah, maka Allah akan cukupkan dunia untuknya. Dan ia akan dapatkan dunia di hadapannya, sedangkan ia sudah tidak lagi ada semangat untuk mengejar dunia itu. Subhanallah. Ini menjadi sebuah renungan untuk kita semuanya ya teman-teman. Dan nasihat untuk diri saya pastinya kalau kita mau beribadah, ya luruskan niat lagi. Untuk apa saya beribadah? Ya apakah benar lurus hanya untuk mencari doa Allah, atau hanya ingin kepingan-kepingan dunia, hanya ingin pujian-pujian manusia? Kalau itu menjadi niat kita, luruskan lagi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Menjadi orang yang di dunia banyak sholat, di dunia banyak baca Al-Quran, di dunia banyak sedekah, tapi ternyata kita sudah tidak lagi bisa mendapatkan apa-apa di akhirat karena kita sudah mengambilnya di dunia. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Barakallahu fiik.